Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkinta Safitri dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang titrasi asam dan basa. Tapi sebelum ke titrasi asam dan basa, saya akan menjelaskan tentang apa itu titrasi. Titrasi adalah prosedur menetapkan kadar suatu larutan dengan mereaksikan sejumlah larutan tersebut yang volumenya terukur dengan suatu larutan lain yang telah diketahui kadarnya atau larutan standar secara bertahap. Berdasarkan jenis reaksi yang terjadi, titrasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, titrasi asam dan basa, titrasi redoks, dan titrasi pengendapan. Pada kali ini, saya akan membahas titrasi asam dan basa. Apa sih pengertian titrasi asam dan basa? Jadi, titrasi asam dan basa adalah penentuan kadar suatu larutan basah dengan larutan asam yang diketahui kadarnya atau sebaliknya. Kadar suatu larutan asam dengan larutan basa yang diketahui dengan didasarkan pada reaksi neutralisasi. Titrasi harus dilakukan hingga mencapai titik ekivalen, yaitu keadaan di mana asam dan basa tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Titik ekivalen umumnya dapat ditandai dengan perubahan warna dari indikator. Keadaan di mana titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna yang disebut titik akhir titrasi. Jadi, untuk memperoleh hasil titrasi yang tepat, maka selisih titik akhir titrasi dengan titik ekivalen harus diusahakan semaksimal mungkin. Hal ini dapat diusahakan dengan memilih indikator yang tepat pada saat titrasi, yakni indikator yang mengalami perubahan warna di sekitar titik ekivalen. Perubahan pH pada titrasi asam dan basa. Pada saat larutan basa ditetesi dengan larutan asam, pH larutan akan turun dan juga sebaliknya. Jika larutan asam ditetesi dengan larutan basa, maka pH larutan akan naik. Jika pH larutan asam atau basa diplotkan sebagai fungsi dari volume larutan basa atau asam yang diteteskan, maka akan diperoleh suatu grafik yang disebut kurva titrasi. Kurva titrasi menunjukkan perubahan pH larutan selama proses titrasi asam dengan basa atau sebaliknya. Bentuk kurva titrasi memiliki karakteristik tertentu yang bergantung pada kekuatan dan konsentrasi asam dan basa yang bereaksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.